Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Lalu bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih.
pujian hormat kuasa bagi ya Tuhan, lalu bergelora mendengar namamu. Haleluya, ku berserah atas perbuatanmu. Nama yang dikasihi Engkau Tuhan, tiada ganti setia ada pada tiada ganti setia ada tiada ganti setia ada padamu. Seluruh menyembahmu Tuhan, Kau Allah yang setia, tiada yang tidak akan berhenti pada setiap hari sampai hari ini kami melihat penyertaan-Mu. Kau terus menyertai kami sampai hari ini. Kau berikan yang terbaik Tuhan untuk kami. Tiada lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau saja Tuhan yang kami butuhkan Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, segala puji hormat padamu saja Tuhan. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segala nafas muliakan
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan, biar Kau yang melawat kami Tuhan di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mulai ibadah, katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh kasih salam.
Ada keselamatan.
Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kau bukan Tuhan yang melihat depan. Kau bukan Tuhan yang memandang mata hati hamba yang selalu mencari, yang temukan di dalam. Tuhan menyembah Tuhan, yang terbaik. Yesus,
sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan yang tidak pernah memandang rupa, Tuhan yang tidak pernah memandang harta, tapi Tuhan melihat kedalaman isi hati kami. Kami mau seperti hamba yang siap dibentuk, dibina oleh kebenaran firman Tuhan, maka diajar oleh setiap kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian yang kami naikkan biarlah dari dasar hati kami, bahwa kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini, setelahnya kami memuji mempermuliakan nama Tuhan, kami rindu memberikan hati kami, memberikan hidup kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Dan kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan ya. Saya sungguh bersyukur ya pagi hari ini saya menikmati setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan ya. Sehingga sepertinya kayaknya dari awal sampai tadi itu saya tutup mata saja, hanya rindu menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50, dan kita akan baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Baik, puji Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah orang. Puji Tuhan. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50, Penta 50, Kosta ya, berbicara tentang hari ke-50 di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Hari 50 dihitung dari mana? Hari yang ke-50 dihitung setelah Yesus bangkit dari kuburnya. Karena waktu Yesus bangkit dari kubur, Yesus masih ada dalam dunia ini. Dia masih melakukan pelayanan. Dia masih mengerjakan segala sesuatunya. Bahkan salah satunya dia datang kepada murid yang bernama Thomas. Karena Thomas pernah berkata waktu wanita-wanita dari kubur itu mengatakan Yesus bangkit. Thomas adalah salah satu orang yang tidak percaya. Sehingga dia katakan, aku tidak akan percaya kalau aku tidak mencucukkan tanganku pada lubang pada Yesus. Dan waktu Yesus datang kepada Thomas, Yesus katakan, ini tanganku yang berlubang, ini lambungku yang berlubang. Lalu Thomas katakan, aku percaya kepada Tuhan. Sehingga salah satu perkataan Yesus yang berkata demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Dan pagi hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita tidak melihat peristiwa itu,
tapi kita percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Dan hari Pentakosta adalah di mana pada waktu hari yang ke-40 Yesus naik ke atas, naik ke langit. Sehingga pada waktu dia naik ke atas, dia naik ke langit, dan ketika awal itu menutupinya, Yesus naik ke surga. Dan waktu Yesus katakan, aku akan memberikan rohku kepadamu, tunggulah. Dan apa yang dilakukan oleh para murid-murid itu dalam ayat yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu Saudara tahu hari Pentakosta itu terjadi setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Mereka tidak pulang ke rumah. Yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke Yerusalem, ke satu rumah, ke loteng Yerusalem, di sebuah rumah yang berloteng. Dan mereka berkumpul di sana. Alkitab katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-15, begini bunyinya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi pada waktu mereka berkumpul di loteng Yerusalem itu ada 120 orang. Nah, kalau kurang lebih kira-kira seperti inilah ya. Karena kalau bangku ini penuh semua di bawah 100, di atas 20. Kira-kira. Kalau mau dijejer-jejer itu 30, 40 bisa. Tapi umpit-umpitan. Artinya seperti inilah banyaknya orang pada waktu itu. Dan Alkitab katakan mereka yang ada di sana adalah bukan hanya 12 rasul, 12 murid, tapi ada Maria, ada Ibu Yesus, ada perempuan-perempuan lain. Mereka berkumpul menjadi satu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka berkumpul, mereka merasakan satu persaudaraan. Kenapa? Karena waktu mereka berkumpul, mereka berdoa. Mereka berlutut, mereka berdoa menanti hari Pentakosta, hari pencurahan. Berapa lama mereka menanti? 10 hari. Karena dari hari yang ke-40 Yesus naik ke surga. Mereka tunggu sampai hari yang ke-50. Hari yang ke-50, hari 10 hari mereka berdoa. Tidak ada tugas yang lain, tidak ada hal yang lain yang mereka kerjakan. Jangan bicara tentang makan dan minum. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan sediakan. 10 hari mereka hanya berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Tugas mereka hanya berdoa menanti. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saya suruh berkumpul di tempat ini 10 hari hanya untuk berdoa. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dalam doa puasa yang seringkali wanita ikuti, ya 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam, tidak ada kerjaan yang lain. Bangun tidur, melek mata, mandi, pakai baju, langsung pergi ke Allah. Untuk apa? Berdoa. Selesai berdoa, pulang istirahat, ya tidur lagi sebentar, berdoa lagi, bangun lagi. Terus itu dari subuh, dari jam 5, dari jam 4:30 sudah mulai. Jam 4:30 kami sudah siap-siap pergi ke Allah. Semuanya berkumpul untuk berdoa. 4:30 sudah mulai masuk, datang doa. Sampai jam 6, 6:30. Terus selama 3 hari tidak ada hal lain yang dilakukan. Tidak ada itu yang namanya cuci baju, cuci piring, masak, tidak ada. Hanya berdoa. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara ada banyak hal-hal yang luar biasa pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Dan jujur saja, kalau selama doa puasa 3 hari 2 malam, tidak ada kerjaan yang lain yang saya lakukan, hanya berdoa, baca Alkitab dan menangis. Bukan saya orang yang mewah, bukan saya orang yang melankolis, enggak. Tapi saya rasa hidup ini tidak ada kekuatan yang lain yang dapat menolong saya. Hanya yang saya dapat terima, yang hanya dapat saya dapat pertolongan, hanya itu di dalam kaki Tuhan, hanya ada dalam Tuhan. Jadi saya hanya berlutut dan saya hanya berdoa terus. Dan saya hanya menangis. Dan saya melihat ada hal yang besar Bapak Ibu Saudara yang Tuhan lakukan. Selama 18 tahun melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya melihat hal-hal tanda hebat, tanda heran, mujizat terjadi. Bahkan kekuatan, kemampuan, pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi.
Jujur saja Bapak Ibu Saudara, saya tak punya uang, tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi kalau ini semua boleh terjadi, itu karena Tuhan. Dan saya bukan orang yang suka minta-minta. Saya tidak suka. Ada orang yang berkata kepada saya, "Bu, datang ke tempat itu, nanti dia akan kasih." Nah, dia bilang dia mau bantu. Nah, betul, dia bilang sama bapak dan ibu mungkin mau bantu gereja. Tapi begitu saya datang, nanti dia bilang, siapa yang mau bantu? Dan saya lebih suka untuk berdoa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama, mereka berkumpul di situ untuk berdoa. Mereka bukan arisan. Mereka bukan berbicara tentang keluarga. Mereka bukan berbicara tentang hal-hal yang lain. Tetapi yang mereka lakukan hanya berdoa. Hanya berkumpul untuk berdoa. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, sudah sampai semana hidup kita ini. Apakah kita lebih banyak untuk nonton TikTok? Atau kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sepertinya sia-sia? Untuk berbicara tentang hal-hal yang rasanya itu hal-hal yang tidak ada gunanya menurut saya. Tapi apakah kita lebih banyak untuk berdoa di bawah kaki Tuhan? Dan saya melihat hal-hal yang heran. Sungguh ada banyaknya hal yang terjadi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus naik ke atas surga, itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat terus bekerja merancangkan bagaimana untuk menghabisi orang percaya. Mereka gak hanya berdiam diri, mereka lakukan banyak hal. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lihat, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mereka kerjasama oleh bangsa Romawi. Mereka kerjasama bagaimana membinasakan orang percaya. Karena pada zaman itu banyak orang percaya yang apa terjadi? Mereka harus dibikin seperti digantung pada tiang. Mereka dibakar di malam hari, di taman-taman. Mereka rancangan itu semua. Tapi para murid-murid Yesus yang mereka lakukan, yang Tuhan suruh untuk berkumpul dan berdoa. Saya selalu percaya pada waktu kita berdoa, banyak hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Memang betul hari ini waktu kita berdoa, tidak Tuhan jawab sekarang. Tidak Tuhan jawab minggu depan. Tidak Tuhan jawab 1 bulan ke depan. Tapi percayalah, setiap doa yang kau naikkan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Betul. Sehingga Alkitab katakan dalam Perjanjian Baru, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Kadang-kadang kita tidak perlu untuk membela diri kita. Kita tidak perlu untuk membela hidup kita. Berapa kali saya dijatuhkan? Berapa kali saya dicemoohkan? Berapa kali saya dikata-katakan yang tidak baik? Awal-awal pelayanan pekerjaan Tuhan terjadi. Apakah saya membayar itu semua? Tidak. Saya tahu saya punya hakim yang adil yang akan membela perkara saya. Kadang-kadang kita ingin membela perkara kita, nggak bisa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu di FKUB ada saksinya, ya. Ada banyak orang warga sini berkata demikian. Kami hanya bertiga, hanya dia. Tapi saya berkata, Allah yang bela, siapa lawannya? Itu terus yang saya nyanyikan di dalam hati saya. Sampai saya pulang di motor, itu terus yang kami nyanyikan. Dan betul, pada waktu itu, pada waktu menit-menit terakhir sebelum pertemuan itu ditutup di FKUB, ada seorang bapak, ya, yang kata bapak kembali ya, calonnya cingkrang, yang jidatnya hitam. Itu dia yang berkata. Saya percaya bukan karena kita yang suruh dia berkata, tapi ada pekerjaan Tuhan yang bekerja lewat bapak itu. Dan saya melihat hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, 3
3 bulan terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini, datanglah masyarakat untuk resolusi. Ketika pembangunan gereja yang pertama sudah mulai dibangun, terjadi itu demikian. Kami tidak berkata apa-apa, tapi kami pernah katakan demikian, tidak mungkin tempat ini ditutup karena ini sudah dibuka. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang demikian itu dapat dilakukan lewat doa. Sehingga kalau engkau punya waktu, engkau ada waktu berdoa, dan percayalah, memang jawaban Tuhan tidak sekarang. Mungkin jawaban Tuhan minggu depan. Saya berdoa Tuhan jawab sekarang. Kan kita pengennya begitu ya. Kalau ada orang yang berdosa, Tuhan kasih benjol gitu kan. Kasih ini, pengennya sekarang Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak izinkan sekarang. Dan ada proses-proses yang harus dilakukan. Tapi percayalah pada engkau, waktu engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Hari Pentakosta adalah di mana jemaat mula-mula itu mengalami lawatan Allah yang luar biasa. 10 hari berkumpul hanya untuk berdoa. Hanya untuk berdoa, mereka berkumpul untuk berdoa. Mereka tidak pergi kemana-mana, tapi berkumpul dan berdoa dan berdoa. Saya harap Bapak Ibu Saudara, pertolongan manusia itu terbatas. Dan kita nggak tahu di depan itu seperti apa. Tapi pada waktu kau berdoa kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang pasti akan tolong. Tuhan yang pasti akan bela hidupmu dan hidupmu. Yang kedua adalah dikatakan di sana, di dalam ayat yang kelima, waktu itu, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dalam ayat yang kelima, Lotte di Yerusalem 120 orang kumpul di sana. Alkitab katakan adalah orang-orang yang saleh. Saya waktu membaca kata saleh ini seperti kata tulus ikhlas. Orang yang saleh adalah orang-orang yang hidupnya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya di tempat itu di Lotte di Yerusalem, yang berkata ada 120 orang. Tidak hanya ada 12 murid Yesus, rasul-rasul. Karena pada waktu itu Yudas Iskariot sudah meninggal, kulitnya harus terbelah, ususnya harus tercerai-berai di tanah, dan dia digantikan oleh rasul yang lain. Tidak hanya ada ibu Yesus, tidak ada orang-orang lain di sana, ada orang-orang lain di sana. Yang apa? Yang mengalami kuasanya Tuhan. Saya melihat orang-orang yang saleh itu sama seperti, contohnya seperti seorang Lazarus. Bapak Ibu Saudara tahu siapa itu Lazarus? Orang yang mengalami mukjizatnya. Bapak Ibu Saudara yang namanya Sakeus, orang juga yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia rela untuk memperbaiki hidupnya. Itu adalah orang-orang yang saleh. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, latar belakang saya dan latar belakang Bapak Ibu Saudara kita ini berbeda-beda. Apakah kita ini seorang yang pemarah? Apakah kita ini seorang yang arogan? Apakah kita mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Apakah kita adalah orang-orang yang mungkin hari ini dianggap mungkin ya sama seperti Sakeus yang dianggap seperti sampah masyarakat sekalipun dia kaya? Tapi waktu Sakeus bertemu dengan Tuhan, dia rela untuk memperbaiki hidupnya. Sehingga dia katakan, seperempatnya, separuhnya hartaku akan kuberikan bagi orang yang beras. Artinya apa? Dia memperbaiki hidupnya. Dan orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang ada di situ di dalamnya. Tidak hanya sampai di sana, ada seorang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus yang pernah saya bawakan 2 minggu yang lalu. Dia berikan tabungannya, seluruh hidupnya, dia berikan minyak wangi. Untuk apa? Untuk dia berikan kepada Yesus. Bahkan dia mencucurkan air matanya, dia melapar Yesus dengan rambutnya. Saya yakin dan percaya dia pun ada di antara 120 orang. Saya pun percaya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus itu pun ada termasuk di antara 120 orang. Sakeus pun demikian ada di antara 120 orang.
Dan tidak hanya sampai di sana, ada Simon Petrus murid Yesus yang juga ada di sana. Sekalipun Tuhan sudah katakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi peristiwa kebangkitan Yesus, Yesus menemui langsung kepada Petrus. Dia katakan kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus katakan apa? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang pertama dan dijawab pertama oleh Simon Petrus. Pertanyaan yang kedua, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban yang kedua yang dilakukan oleh Simon Petrus adalah, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang ketiga, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa Tuhan berkata 3 kali? Karena yang Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kasihnya itu adalah agape. Tapi jawaban Simon Petrus yang pertama adalah berbicara tentang persaudaraan. Kasih sebagai persaudaraan. Jawaban yang kedua adalah kasih seperti persahabatan. Seperti seorang guru dengan murid. Dan jawaban Simon Petrus yang ketiga, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban yang ketiga, Simon Petrus katakan, aku mengasihi engkau. Itu ada jawaban yang ketiga, agape. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat. Dan mereka masuk di antara 120 orang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita akan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus ini akan ada dalam hidup kita? Karena dibutuhkan orang yang tulus hati. Dibutuhkan orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dibutuhkan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tidak hanya sekedar di mulut. Makanya waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Agape. Yang Petrus jawab tidak seperti itu. Dia jawab itu filia. Dia jawab itu seperti rasanya guru dengan murid. Dia jawab itu persahabatan, kasih persaudaraan. Sampai akhirnya jawaban yang ketiga, Simon Petrus katakan dengan sungguh-sungguh, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Kasih apa? Agape. Kenapa kita tidak pernah menerima lawatan Allah yang luar biasa? Jujur saja Bapak Ibu Saudara, saya seringkali sedih, menangis. Kenapa? Karena banyak orang percaya tapi tidak mengalami Tuhan dalam hidup. Tidak mengalami satu lawatan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mungkin hari ini kita mengasihi Tuhan bukan dengan kasih yang agape, kasih yang tulus, kasih yang murni kepada Tuhan. Kadang-kadang kita pergi beribadah karena kita mengharapkan sesuatu. Kita harap kesembuhan, betul. Kalau Anda sakit, kau perlu datang kepada Tuhan. Sehingga pada waktu COVID itu saya sebenarnya sedih. Karena gereja dilarang kan? Gak boleh ibadah. Gereja tertutup. Berapa bulan itu? Padahal saya bilang begini, kalau orang sakit harusnya cari Tuhan. Tapi hari itu orang sakit tidak boleh datang ke gereja. Saya sedih, saya menangis. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat pada waktu zaman COVID itu, telepon aku, tolong bantu dalam doa. Saya tak doa. Sekalipun nanti saya pulang, saya semprot badan saya dengan apa itu, pembersih, dengan alkohol. Tapi saya sampai, saya doakan. Karena saya tahu orang-orang itu butuh Tuhan. Dan berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang telepon karena saya tidak bisa datang. Malam itu almarhum jemaat, ya, almarhum Bapak Abe. Malam hari itu dia drop, dia telepon. Bapak Gembala, tolong bantu saya dalam doa. Saya kena COVID. Kami berdoa. Dan dia katakan adik saya barusan meninggal. Kita berdoa, kita percaya. Kita doa. Dan esok hari
di surga. Bisa tidak-tidaknya ada satu usaha yang Bapak Ibu lakukan untuk mencari Tuhan. Waktu itu, waktu zaman COVID ini, saudara saya itu telepon rumah. Dia bilang begini, karena itu masa yang sangat-sangat, entah itu yang Delta atau yang apa ya, saya kurang tahu. Tapi dia bilang begini, jaga-jaga kesehatan ya Oma, sampai kita nanti bertemu kembali. Kenapa? Karena orang sudah terintimidasi. Mungkin kita nggak akan ketemu lagi, tidak akan berjumpa lagi. Tapi yang saya mau bawakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita nggak menikmati lawatan Tuhan? Kenapa rasanya sukacita ini hilang? Damai sejahtera ini hilang. Kita datang, kita beribadah, seringkali Alkitab katakan dalam kitab Perjanjian Baru, aku memuliakan Allah. Tapi apa? Bibirnya saja. Tapi Alkitab katakan dalam Perjanjian Lama, hatinya menjauh daripada Tuhan. Harusnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu Anda beribadah, berdoa, beribadah, bernyanyi, bertepuk tangan, Anda harus mengalami Tuhan. Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Waktu Anda mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Mengalami Tuhan itu dalam hidupmu. Dan hal itu dibutuhkan apa? Orang-orang yang saleh, yang termasuk di dalamnya orang-orang yang tulus hati. Karena orang yang dengar firman, orang yang tulus hati, dia tidak akan memikirkan yang lain. Betul. Mungkin kita punya sakit hati, kita punya kekecewaan, kita punya masalah ekonomi, kita punya masalah kesehatan. Tapi baiklah kita mau berjumpa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin dan percaya pagi hari ini, biarlah Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara yang mencari Tuhan, yang ingin mengalami lawatan hati. Dan yang selanjutnya adalah ketika mereka berkumpul bertemu untuk berdoa bersama-sama. Ketika Alkitab katakan di sana berkumpul orang-orang yang saleh, yang merindukan Tuhan. Dan waktu mereka mengalami lawatan Allah, yang terjadi adalah di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Pada waktu itu semua terjadi, ayat yang ke-11 berkata demikian, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia tidak akan pernah menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah menceritakan tentang apa yang dia punya. Tapi yang dia ceritakan adalah bagaimana perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika berkumpul dengan orang, berjumpa dengan orang, Anda bisa menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan? Kita perlu berkata, aku bersyukur hari ini aku ada, itu semua oleh karena Tuhan. Jangan pada waktu orang berkata kepada kita ingin sama, oh iya saya sama. Saya juga sama-sama susah. Saya juga sama-sama menderita. Harusnya sekalipun yang kita alami kesulitan, persoalan, tantangan kehidupan, sakit, penyakit, tapi kita berkata, kita dapat berkata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang suka sombong dengan dirinya sendiri kepada orang lain. Kalau di usia-usia pertumbuhan, ya 10-17 ya belum. Tapi kalau sudah mulai 30 tahun, dia akan ceritakan tentang pencapaian. 40, 45, apalagi pencapaian yang luar biasa. 50, 60 mulai bercerita tentang keluarga, anak-anak, cucu. Tapi ingatlah baik-baik. Engkau boleh ceritakan itu semua sebagai bukti bahwa Tuhan tolong kamu. Tapi yang harus engkau ceritakan adalah bagaimana Allah yang bekerja di dalamnya untuk memberkati hidupmu. Saya selalu katakan kalau bukan Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, maka segala sesuatunya akan habis. Ingat itu Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Yang Alkitab katakan
Ketika engkau hasil panen, kalau engkau tidak sertai Tuhan, engkau akan dimakan belalang melompat. Akan dimakan apa? Belalang melahap. Akan dimakan apa? Belalang pengerus yang menghabiskan hasilmu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan hasil itu bagi hidupmu, maka semuanya itu akan habis. Semuanya itu akan berakhir. Tapi kalau engkau menjadi orang yang berhasil hari ini, ceritakan bagaimana Tuhan yang bekerja. Kalau engkau sehat hari ini, ceritakan bagaimana Tuhan yang melakukan pekerjaan besar itu, yang memberikan engkau kesehatan. Kalau engkau hari ini diberkati Tuhan dengan anakmu, dengan cucumu, dengan mantumu, ceritakan itu semua. Oleh karena pekerjaan Tuhan yang besar. Karena orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia tidak akan pernah menceritakan hal yang lain selain tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Hari ini memang ya seringkali ketika orang berkumpul di posisi skamling, karena yang bergosip itu bukan hanya ibu-ibu saja. Bapak-bapak juga sudah mulai bercerita bergosip. Sebenarnya mungkin bercerita ya, tapi bahasa sekarang kan anaknya bergosip ya. Waktu engkau berkumpul dengan tetanggamu, ketika engkau berkumpul dengan saudaramu, siapapun itu, ceritakanlah tentang perbuatan besar yang dilakukan. Sehingga bangsa Israel itu punya satu kebiasaan yang tercatat di dalam Alkitab, dan itu dilakukan sampai sekarang. Apa yang mereka lakukan? Waktu mereka duduk, mereka menceritakan tentang Tuhan. Waktu mereka berbaring tiduran, mereka menceritakan tentang Tuhan. Waktu mereka berjalan, mereka menceritakan tentang Tuhan. Kepada siapa? Anaknya, cucunya, mantunya, kepada siapapun. Pada siapapun, ceritakanlah tentang Tuhan. Jangan ceritakan tentang kejelekan istrimu. Jangan ceritakan tentang kejelekan suamimu. Jangan ceritakan kejelekan tentang anakmu. Jangan ceritakan tentang hal-hal yang buruk tentang keluargamu. Tapi ceritakanlah bagaimana perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam hidupmu. Saya tidak percaya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya saya yang mengalami pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan, tapi saya yakin dan percaya hari ini pun Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami hal yang luar biasa, mengalami tanda heran, tanda mujizat, dan ceritakanlah itu kepada banyak orang. Sehingga apa? Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa adalah muridku. Jadikan semua bangsa itu murid. Saya seringkali bertemu dengan banyak orang, dan saya tidak sungkan untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya. Banyak orang yang malu untuk berdoa, tapi saya tidak pernah malu berdoa di depan banyak orang. Kalau ada orang yang minta saya doakan di depan banyak orang yang tidak percaya, saya akan doakan. Seringkali orang saya waktu katakan doakan saya langsung bilang begini, saya berdoa ya Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun dia adalah orang-orang yang, tapi saya tidak malu untuk menceritakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara punya tugas. Tugasnya apa? Ceritakanlah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jangan engkau menjadi batu sandungan, tapi ceritakanlah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya.
Kudus itu tidak akan pernah masuk dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan. Kasihilah sesamamu, keluargamu. Kasihlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Hari ini tugasmu adalah ceritakanlah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh aku. Tuhanlah yang memberkati hidupmu. Tuhanlah yang menolong hidupmu. Tuhanlah yang memberikan kau kesembuhan. Tuhanlah yang menolong kau sampai hari ini. Itu semua oleh karena Tuhan. Belajarlah hari ini untuk tidak bersungut-sungut. Tapi belajarlah pagi hari ini untuk mengucap syukur dan menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kita akan angkat pujian ini sebelum kita masuk di dalam doa. Roh Kudus, kau hadir di sini. Saya mau semuanya untuk bangkit berdiri. Oh
kuasanya Tuhan. Pakai hidup kami, tutur bicara kami, perkataan kami, sikap tingkah laku kami, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan lawat kami pribadi lepas pribadi, yang di atas, yang di bawah, yang di depan, yang di belakang. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan menjamah hati kami. Biarlah hati kami sepenuhnya kami berikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga yang kami tahu hanya perbuatan besar yang Tuhan kerjakan. Kalaupun ada hal yang mengecewakan, yang membuat kami marah, membuat kami sakit hati, membuat kami mungkin hari ini menjadi menjauh daripada Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan menjamah kami, melawan kami. Kami percaya ada Roh Kudus yang akan menolong kami, ada Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang datang dengan segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit, bahkan dengan persoalan masalah, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan jalan keluar, memberikan kemenangan. Bahkan kami percaya ketika kami memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kami. Berkati kami semua pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus melawat kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita mau memberi Bapak Ibu ya, pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, suatu kehormatan kalau kami boleh memberi pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk seluruh berkat yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami memberi bukan karena Tuhan berkekurangan, kami memberi karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami memberi karena ingin membantu kalian tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus membalas memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara ya, sesuai dengan janji firman Tuhan. Bapak Gembala pagi hari ini tidak bersama-sama dengan kita karena Bapak Gembala akan melayani pekerjaan Tuhan di Eklesia yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yuma ya. Jadi ibadahnya pagi jam 9:30, jadi Bapak Gembala tidak dapat mengikuti ibadah tempat ini dan beliau melayani pekerjaan Tuhan di sana. Baik, selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini, kepada ini Ibu Bakau atau Nyonya Simanjuntak Junior. Nah, namanya Jaden ya, yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Saya yakin dan percaya pertambahan usia pun semakin bertambah pengenalan kepada Kristus, dan minggu yang lalu pun yang berulang tahun ada anak Yel, ada Ibu Sumiati Turnik, dan juga ada anak Andrew ya. Memberkati selamat ulang tahun. Saya yakin dan percaya pertambahan usia semakin bertambah lagi pengenalan akan Kristus. Ya, lalu PKK yang ingin membayar PKK, sekedar informasi bahwa PKK belum dibuka untuk pendaftaran yang baru. Jadi kalau ada yang ingin mendaftar baru belum bisa karena belum dibuka ya. Jadi di mana-mana GPIA pun sudah banyak yang antri yang ingin masuk PKK ya, tapi belum dibuka. Nah, yang sudah mendaftar, yang sudah masuk, sudah menjadi anggota, jangan lupa bayar iuran ya. Itu hubungi Ibu Simanjuntak. Lalu pelunasan tempat ibadah yang sudah berjanji iman dapat menghubungi Ibu ini. Lalu satu lagi, bulan depan tanggal 22 Juni akan diadakan gathering khusus wanita ya, di Pondok Randu Dadap, restoran Pondok Randu Dadap, pagi jam 10 pagi. Jadi yang mau ikut daftar, biayanya 60.000. Hari ini terakhir ya, hari ini terakhir. Uangnya mungkin nanti usul gak apa-apa, yang penting daftar nama dulu dan pasti ikut. Hari ini terakhir ya. Nanti kita sama-sama seluruh GPIA yang ada di Banten, ibu-ibunya nyanyi. Bapak-bapak boleh ikut. Ngapain? Nganterin. Bapak-bapak boleh makan gak? Boleh, bayar sendiri. Anak-anak juga boleh ikut ya, anak-anak ya, kalau bisa jangan ikut ya. Baik, itu saja. Tidak ada lagi yang lain sepertinya pengumuman. Mungkin di awal-awal bulan ini apa nih? Bulan apa? Mei. Bulan Juni kita akan mulai untuk janji Natal. Ya, nanti Bapak Gembala akan mengumumkan supaya nabungnya tidak memberatkan. Ya, jadi supaya bisa nabung untuk janji iman Natal. Ya, persiapkan diri. Berapa ya Tuhan yang aku mau berikan kepada Tuhan? Nah, bisa dicicil ya, ditabung sampai hari Natal. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya langsung itu bangkit berdiri, kita akan hadir dari dalam. Kami memuji kebesaran Tuhan, ajaib Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata bagi gereja Tuhan di tempat ini. Bila gereja Tuhan di tempat ini memancarkan kemuliaan nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya rumah Tuhan ini,
Gereja Tuhan di tempat ini adalah tempat kami berkumpul untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara senang kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Mama Jedel yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Butar-Butar. Kami berdoa untuk anak kami Kiel. Kami berdoa untuk anak kami Andrew. Tuhan tolong mereka yang berulang tahun. Nyatakanlah kuasa Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Pertambahan usia yang ada, mereka semakin bertambah pengenalan akan Kristus. Hidup mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati Bapak Diki, memberkati Bapak Melan Sigalingging, memberkati Ibu Maria, Opung Bonar, Oma Mariani, baik Opung Karo, bahkan Ibu Hamil, Ibu Farina, Ibu Riaware. Tuhan tolong mereka semua. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka sedang hamil Tuhan berkati, bahkan bayi dalam kandungan mereka pun Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk sidang jemaat yang sedang sakit, batuk pilek Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masalah persoalan, Tuhan jamah hidup mereka dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya dalam doa yang kami naikkan, Tuhan hadir, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberkati hidup kami. Berkati persembahan sidang jemaat Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, setiap persembahan janji iman yang diberikan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang membalaskannya, Tuhan yang memberkatinya, memberkati usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami percaya sekalipun dunia ini sedang sulit, tapi kami yakin dan percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan menerima segala kemurahan, menerima segala berkat Tuhan. Berkati rumah sebelah yang sudah dibayar Tuhan, sudah dibeli, biarlah rumah itu dapat dibangun bagi pelebaran, perluasan tempat ibadah. Tak henti-hentinya kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, karena tepat pada waktunya Tuhan akan menolong. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari ini, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya pelayanan mereka adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, mereka yang ada di kota-kota, di desa-desa, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, evangelis-evangelis yang melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun di nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, dari pimpinan yang tertinggi Bapak Presiden sampai tingkatan yang paling terendah, RT dan RW. Tuhan berkati mereka semua. Mereka yang berduduk dalam bangku politik, anak-anak Tuhan, biar dapat membela setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, biar dapat membela nama Kristus dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami memberkati Indonesia, Tuhan tolong krisis ekonomi yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan jauh memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, damai, sejahtera, sukacita, bahkan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai pada saat pagi hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Turunkanlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama